Baik, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan manusia. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Beberapa psikolog membedakan arti kata pertumbuhan dan perkembangan, namun beberapa juga tidak. Pertumbuhan bisa diartikan sebagai bertambah ukuran badan dan fungsi fisik murni. Sedangkan perkembangan dapat diartikan sebagai mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul. Di sisi lain, perkembangan juga dipandang secara menyeluruh, yang mencakup 3 aspek, yaitu pertama, perkembangan fisik, seperti perubahan tinggi dan berat badan. Kedua, perkembangan kognitif, seperti perubahan pada proses berpikir, daya ingat, dan bahasa. Ketiga, kepribadian dan sosial, seperti perubahan konsep diri, konsep gender, dan hubungan interpersonal. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan manusia. Yang pertama, teori Charlotte Bahler. Menurut teori Bahler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian atau prestasi dalam diri mereka dan dunia. Nah, yang kedua, teori Abraham Maslow. Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia ke dalam 5 kategori. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta dan kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang ketiga, teori menurut Rogers. Adapun struktur menurut Carl Rogers sebagai berikut: struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Ini saya akan menjelaskan slide keempat tentang peranan teori-teori perkembangan terhadap perkembangan individu. Yang pertama adalah teori psikodinamik. Teori psikodinamik merupakan teori yang berupaya menjelaskan hakikat dan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori psikodinamik terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori psikoanalisis Freud. Teori ini berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian. Freud meyakini bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu ide, ego, dan superego. Yang kedua ada teori psikososial Erikson. Menurut teori psikososial Erikson, kepribadian terbentuk ketika seseorang melewati tahap psikososial sepanjang hidupnya. Selanjutnya yang kedua adalah teori perkembangan kognitif. Teori kognitif menekankan pada pikiran-pikiran sadar untuk memahami perkembangan, pemikiran logis, dan dampaknya terhadap perilaku. Teori kognitif didominasi oleh teori Piaget. Teori Piaget ada 4 tahap perkembangan kognitif, dan pikiran secara kualitatif berbeda setiap tahapnya. Tahap pertama adalah tahap sensorimotor, terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap kedua adalah tahap praoperasional, terjadi pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret, terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal, terjadi pada usia 11 tahun sampai dewasa. Lanjut 3. Teori perkembangan behaviorisme dan belajar sosial. Teori ini mengungkapkan bahwa kunci untuk memahami perkembangan terletak pada perilaku yang dapat diamati dan respon individu terhadap stimulus lingkungan. Artinya bahwa perilaku merupakan respon yang dipelajari terhadap muatan yang diberikan oleh lingkungan, prinsip-prinsip belajar, dan pengondisian yang digambarkan dalam teori B.F. Skinner dan Johann B. Weismann menjelaskan tentang perkembangan manusia. 4. Teori perkembangan kontekstual. Dalam fisiologi, istilah konteks digunakan untuk menunjukkan kondisi yang mengelilingi suatu proses mental dan kemudian mempengaruhi makna atau signifikasisme. A. Teori etologis. Teori ini menemukan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait evolusi dan ditandai oleh periode-periode kritis. B. Teori ekologis. Teori ini memberikan tekanan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sistem lingkungan.
Selanjutnya yang kelima yaitu teori perkembangan konstruktivis sosial. Teori perkembangan konstruktivis sosial yaitu teori yang menekankan pengaruh lingkungan sosial dan budaya pada perkembangan. Yang keenam yaitu model-model transaksional perkembangan. Teori ini menjelaskan pembentukan hasil-hasil positif dan negatif bagi anak-anak dan khususnya pembentukan perilaku-perilaku yang tidak biasa. Yang ketujuh adalah teori perkembangan humanistis. Teori ini adalah suatu pendekatan yang multifasat terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Yang kedelapan yaitu teori perkembangan empirisme. Teori ini berpandangan pada dasarnya anak lahir ke dunia, perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Yang kesembilan yaitu teori perkembangan nativisme. Teori ini mengemukakan bahwa anak lahir telah dilengkapi pembawaan yang alami. Dan yang ke-10 yaitu teori perkembangan konvergensi. Tokoh teori ini adalah William Stern dan dibantu oleh istrinya Clara Stern. Mengungkapkan bahwa perkembangan jiwa anak lebih banyak dipengaruhi oleh dua faktor yang saling menopang dan tidak dapat dipisahkan, yaitu faktor bakat dan faktor pengaruh lingkungan. Saya akan membahas tentang beberapa teori-teori. Di antaranya adalah teori rekapitulasi, teori kemungkinan berkembang, dan teori interaksionisme. Teori rekapitulasi. Menurut teori ini, seorang manusia mengalami tingkatan masa. Yang pertama adalah masa berburu, di antaranya sampai kurang lebih 8 tahun. Yang kedua, masa mengembala, kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Yang ketiga, masa bertani, kurang lebih sampai 10 sampai 12 tahun. Yang keempat, masa berdagang, kurang lebih 12 sampai 14 tahun. Dan yang kelima, masa industri, 14 tahun ke atas. Teori kemungkinan berkembang. Teori ini dipengaruhi oleh Dr. M.J. Langeveldt, ilmuwan dari Belanda. Teori ini berlandaskan pada beberapa alasan-alasan. Yang pertama adalah anak adalah makhluk manusia yang hidup. Yang kedua, ketika dilahirkan, anak dalam kondisi tidak berdaya sehingga ia membutuhkan perlindungan. Yang ketiga, dalam perkembangan anak melakukan kegiatan yang bersifat pasif dan aktif. Teori interaksionisme. Menurut teori ini, perkembangan jiwa atau perilaku anak banyak ditentukan oleh adanya dialektik dengan lingkungannya. Terima kasih.